partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan. Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Ya, Pak Anies mengatakan bahwa partai politik hari ini tersandra oleh kekuasaan, dan Pak Anies sendiri akan membuat partai atau membuat ormas. Kata Pak Anies, kita lihat saja nanti. Dan ini bagi saya ini tidak masuk akal karena Pak Anies juga sudah bilang bahwa partai politik hari ini tersandra oleh kekuasaan. Namun di sisi lain Pak Anies mau membuat partai. Ini kan logikanya bagaimana gitu. Ya. Ada tanggapan yang serius dari Selamat Ginting. Seperti apa tanggapan beliau? Mari kita simak bersama-sama. Tentu seperti pernyataan Albert Einstein, itu politik itu ternyata lebih sulit daripada fisika. Variabelnya banyak sekali. Ketika Anies gagal untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta maupun Jawa Barat, saya sudah memprediksi banyak hal itu. Tentu orang yang belajar ilmu politik sampai tingkat doktoral, begitu juga Anies, dia paham tentang sistem pemerintahan Indonesia, sistem presidensil, di mana itu amanat Undang-Undang Dasar 45, posisi presiden itu adalah penguasa tunggal eksekutif. Dia memiliki komando tertinggi pemegang kebijakan, termasuk untuk militer, polisi, dan lain-lain. Tidak terbantahkan, kekuatannya sangat-sangat kuat. Jadi orang yang melawan presiden itu sama saja sedang melawan tembok tebal dan tinggi. Itu dari sistem pemerintahan. Tentu Anies juga tahu tentang sistem politik Indonesia. Tahu tentang sistem pemilu Indonesia. Dan juga tahu tentang sistem kepartaian Indonesia. Di mana kita bisa membedakan ada dua pola, yaitu partai ideologi, antara lain misalnya memilih mau partai agama, partai sekuler, atau kombinasi dari keduanya. Lalu dari sistem manajemen praktis, pilihannya mau partai kader atau partai massa. Nah, di sini juga belajar dari pengalaman Pilpres, Anies mestinya udah tahu bahwa partai politik itu dikendalikan dan dikuasai oleh oligarki. Anies sudah mengatakan bahwa semua partai tersandera. Tapi di sisi lain sekarang dia berpikir akan membuat ormas atau membentuk partai politik. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal yang optimistis seperti dikemukakan oleh Bung Kodari. Tapi saya cuma ingin memaparkan dari sisi ilmu politik, ilmu yang saya geluti. Begini, baru saja kita tahu betapa tokoh-tokoh hebat seperti Amin Rais, tokoh reformasi, lokomotif reformasi, begitu dia membuat partai politik, partai umat,
dia berada dan partai-partai lainnya menjadi partai nasakom, nasib satu koma. Artinya tidak mampu meraih kesenayan. Nah, Haritanu kurang apa dananya? Perindo gagal. Lalu belum lagi punya media. Ada Kaisang bin Jokowi, anak presiden. Dananya juga mungkin unlimited, gagal. Belum lagi banyak tokoh-tokoh partai yang merasa bahwa dirinya bisa mengumpulkan massa, gagal. Yusril Iza Mahendra, gak pernah berhasil partainya. Kurang hebat apa dia? Nah, beda dengan kasus yang dikemukakan Bung Kodari tadi, soal SBY dan lain-lain. Momentum dalam politik itu penting. Nah, apakah kemudian kasus yang dialami Anies Baswedan kali ini dianggap sebagai tokoh yang terzolimi oleh sistem politik kita, otomatis kemudian kalau membentuk partai politik akan dengan mudah. Itu berbeda sekali. Masyarakat kita sudah sangat pragmatis. Sudah tahu kalau pemilu itu adalah ajang mendapatkan rezeki. NPWP. Nomor piro, wani piro. Kira-kira begitu. Nah, sekarang Anies kalau membentuk partai politik, apakah ia bisa kemudian dengan mudah mengumpulkan massa? Saya kira begini, dengan candaan, dengan guyonan, Prabowo kemarin ketika di Kongres Nasdem mengatakan, ada Jenderal Sutioso, ini adalah kader Gerindra yang disusupkan di Nasdem. Guyon itu. Anies Baswedan mengatakan bahwa seluruh partai politik hari ini tersandra oleh kekuasaan. Namun Pak Anies sendiri mau membuat ormas dan membentuk partai politik. Saya rasa itu adalah bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies sendiri. Yang dimana Pak Anies mengatakan bahwa seluruh partai politik itu tersandra. Namun dirinya sendiri mau buat partai politik. Apakah ada jaminan bahwa partai politiknya Pak Anies ini tidak tersandra juga di kemudian hari? Atau Pak Anies membuat partai politik ini akan hanya untuk gimmick saja ke depan? Atau bagaimana? Saya rasa untuk pembuatan atau membentuk partai politik ataupun ormas itu tidak gampang di republik ini. Katakanlah kita gampang untuk mengurus partai politik di surat izinnya mungkin. Ya. Gampang dalam mengurus surat izin tapi sulit untuk mengurusnya, mempertahankan. Salah satu contoh misalkan ketika partai politik itu dibentuk oleh Pak Anies, bagaimana cara mempertahankan? Ada jaminan bahwa tidak ada konflik di internal partai itu sendiri. Partai-partai besar yang hari ini masih eksis seperti sebut saja PDIP, terus Golkar, Gerindra, PKB, P3, dan partai-partai besar yang lain, itu sebenarnya konflik-konflik internal, konflik antar kader, konflik antar ketua-ketua partai pasti ada di dalamnya. Cuma tidak terekspos. Partai-partai besar yang hari ini tetap eksis, ini bisa mempertahankan kedaulatan partainya, bagaimana ideologis partainya. Nah, ini Pak Anies kan masih belum menjadi kader partai, belum pernah merasakan menjadi kader partai. Itu yang pertama. Kedua, tidak pernah mengurus orang-orang banyak, organisasi struktural banyak. Lalu bagaimana cara nanti Pak Anies ini membendung ketika ada konflik internal?
Itu ancaman sebenarnya. Iya, kalau partainya itu anggaplah Partai Perubahan Indonesia ini berjalan sampai 2029. Bagaimana jadinya kalau nanti partai ini seperti partainya Pak Amin Rais? Amin Rais keluar dari Partai PAN, membuat partai baru, sampai hari ini nggak pernah tuh, ya apa ya, nggak pernah mencuat di publik. Terus kemudian banyak partai-partai yang hari ini memang masih belum masuk kategori parlemen. Ada Partai Perindo, ya kan, ada Partai Gelora, terus Partai PSI. Kita sebut dari Partai Perindo lah, Pak Haritanu. Kurang apa Pak Haritanu? Beliau memimpin suatu perusahaan bisa besar, banyak perusahaan beliau, tapi ketika memimpin partai, sampai hari ini Partai Perindo kan ya begitu, masih berjalan stagnan di tempat. Pak Haritanu kurang apa sih? Uang banyak, unlimited, bahkan bisa membiayai seluruh kadernya. Televisi media banyak Pak Haritanu. Terus kemudian PSI ada Mas Kaisang. Mas Kaisang ini adalah putra dari presiden, putra dari orang nomor 1 di Republik ini. Sampai hari ini ya PSI tetap juga stagnan, nggak masuk di parlemen. Terus kemudian ada Partai Gelora, Anies Mata dan Fahri Hamzah yang pengalamannya sudah luar biasa ketika mereka berada di PKS. Tapi sampai hari ini Partai Gelora ya juga masih stagnan. Nah, Pak Anies saya rasa kalau hanya dari kekecewaan tidak mendapatkan tiket berlayar di Pilkada 2024 ini, saya rasa untuk membuat partai, ya jangan terburu-buru lah, pikirkan yang matang-matang. Karena apa? Kalau hanya membentuk partai ini motivasinya karena ada kekecewaan, saya rasa sulit untuk berkembang ke depan. Oke lah, untuk pengikutnya Pak Anies, pengikut perubahan lah, ya, pengikut perubahan semuanya. Apakah semua daerah bisa ikut serta? Apakah menjamin seluruhnya tidak akan cawe-cawe dalam pemerintahan? Saya rasa itu mustahil ya. Benar yang dikatakan Pak Slamet Ginting ini, bahwa masyarakat kita ini sekarang, masyarakat Indonesia hari ini itu pragmatis semua. Ketika sudah mendengar nama pemilu, itu yang pasti yang ada di pikiran masyarakat itu adalah uang, gitu. Nah, ketika Pak Anies membuat Partai Perubahan misalkan, oke lah di pusat mungkin bisa oposisi, tapi di daerah apakah juga bisa bertahan dengan oposisinya? Saya rasa nggak ada jaminan, karena partai politik itu pasti butuh dana ya. Bagaimana akomodasi partai, bagaimana bisa kaderisasi partai berjalan, itu pasti butuh koalisi di daerah masing-masing. Gak mungkin juga di daerah ini akan terus oposisi. Gak mungkin juga, gak ada jaminan. Seperti kasusnya di Banten, Bu Airin yang awalnya Partai Golkar ini kan tidak mengeluarkan rekomendasi. Ketika Partai PDIP mengusung lebih dulu dari Partai Golkar, Partai Golkar berbelok haluan. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus dipikirkan oleh Pak Anies Baswedan. Terus membuat ormas. Saya rasa membuat ormas itu juga banyak juga kepentingan orang di dalamnya. Karena begini, mengurus orang ini susah banget karena mempunyai nilai pikiran yang berbeda, mempunyai kepentingan yang berbeda, sifat yang berbeda pula. Yang satunya mungkin tidak punya kepentingan, tapi
yang lainnya kita tidak bisa mensamaratakan semuanya itu ya. Saya rasa itu. Dan tudingan-tudingan terhadap bahwa penjagalan Pak Anies maju di pilkada kali ini 2024. Tudingan itu terhadap Mulyono, dan itu sebenarnya muncul dari internal PDIP di Jabar. Ya. Dan sampai hari ini tidak ada klarifikasi siapa itu Mulyono. Kalau terus membawa nama-nama Jokowi, terus namanya, kapan kita bisa move on dari presiden ini? Apalagi sebentar lagi kan mau transisi ke pemerintahan Pak Prabowo. Tentu jangan harus libatkan terus. Kalau misalkan Pak Anies mau tetap menjadi bagian dari pemerintahan, ya sudah, oposisi, tulis kritikan-kritikan yang membangun, nggak usah membuat partai dan sebagainya. Kalau membuat partai, Pak Anies membuat partai, ya tidak ada jaminan juga kalau nggak tersandra di kemudian hari. Bagaimana kalau tersandra? Kan rusak juga nanti Pak Anies Baswedan ini jadi Amin Rais dong. Jadi gelandangan politik jalanan nanti. Dan saya rasa itu, saya tidak berharap begitu, karena Pak Anies ini orang tokoh politik di negara ini, tokoh nasional, tokoh politik nasional ya. Dan juga kalau memang anti Barat, anti Cina, anti Amerika dan sebagainya, ketika membangun partai itu pasti ada campur tangan orang-orang di luar sana, itu pasti ada. Karena pasti punya kepentingan masing-masing. Jangan harap PDIP, Nasdem dan Gerindra itu tidak ada akses komunikasi di negara-negara lain, itu pasti ada. Dan Pak Anies juga kiblat politiknya kemana nanti, kan begitu. Saya rasa itu, saya berharap Pak Anies tidak membuat partai politik ya, meskipun kekecewanya di 2024 ini sangat mendalam. Saya merasakan itu. Karena Pak Anies adalah tokoh politik nasional, dan saya berharap juga Pak Anies bisa bersabar sedikit. Nanti ketika sudah selesai pilkada, kita berargumentasi, kita kritik terus. Kalau pemerintahan Pak Prabowo ini nanti kurang atau tidak memihak kepada rakyat, kita bisa mengeluarkan kritikan tanpa harus membangun partai ormas. Karena ini akan menjadi paradok baru, akan menjadi persoalan-persoalan baru di bangsa ini. Gitu. Ya, saya rasa itu. Semoga Pak Anies selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dalam beraktivitas sehari-hari. Dan semoga Pak Anies diberikan kesabaran, bisa ada untuk masyarakat Jakarta meskipun tidak terpilih atau tidak mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.